saya dari kemarin itu deg-degan. Saya udah bicara di depan, seperti tadi dibilang, internasional, nasional, direktur, dirut saya, nggak pernah sedeg-degan ini. Kemarin saya bilang, kalau saya Mbak Dina ke Mas Pras juga, dia bilang, kamu cuma Mbak Dina aja, saya juga, saya bilang gitu. Asli ini deg-degan nih beneran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya, Mas Pras bilang, kamu ngasih ini ya, outlook ke komunitas provokasi. Masa sih saya harus ngasih outlook? Kenapa sih gitu? Apalah saya ini sih ya? Discounting. Biar dipuji maksudnya. Enggak juga, nggak ngaruh ke dia. Jadi saya hari ini akan memberikan outlook 2020. Tapi sebelum outlook, memang kita perlu mereview dulu apa yang sudah terjadi di 2019 dan gimana nanti 2020. Pertama kita akan mulai dari pasar global. Kenapa? Indonesia itu adalah suatu ekonomi yang terbuka. Jadi sebegitu kuatnya ekonomi Indonesia pun, kalau pasar globalnya menurun atau melemah, pasti akan terdampak ke pasar di Indonesia. Jadi saya akan mulai dulu dari pasar global, nanti baru kita masuk ke Indonesia ya. Nah, kalau dari judulnya saya bilangnya cruising on the new wave. Kenapa new wave? Karena memang sejak 2019 dan juga akan berlanjut ke 2020, memang diperkirakan ekonomi dunia itu akan melemah. Ya, kalau kita perhatikan di sini, sejak 2018 hampir seluruh negara itu perekonomiannya menurun. Grafiknya tuh pada turun semua. Ya, yang atas itu adalah negara berkembang, yang bawah adalah negara maju. Memang perekonomian negara berkembang itu lebih cepat daripada negara maju. Dan kalau kita lihat semua negara sampai kuartal ketiga 2019, biasanya pertumbuhan ekonomi itu dihitungnya per kuartal, per 3 bulan. Sampai kuartal ketiga 2019 semua masih turun kecuali 4 negara yang ada di sini, yaitu Vietnam yang 6,2, Vietnam itu yang paling atas yang 7,31, Filipina 6,2, dan yang di bawah itu adalah Jepang dan Singapura. Kenapa Vietnam bisa tinggi pertumbuhannya, sementara negara-negara Asia yang lainnya menurun? Karena Vietnam itu mereka mendapat blessing in disguise. Jadi dengan adanya perang dagang Amerika-Cina, Vietnam yang mendapat keuntungan. Kan Amerika mengenakan tarif yang tinggi dari barang-barang dari Cina. Nah, pengusaha Cina kan pintar kan? Jadi dia merelokasi produksinya dari Cina ke Vietnam. Dan barang-barang itu diekspornya dari Vietnam. Dan karena semua produksinya dilakukan di Vietnam, maka mereka masih berhak atas tarif untuk Vietnam, bukan tarif untuk Cina. Jadi dapat tarif impornya yang lebih murah. Makanya banyak perusahaan yang pindah ke Vietnam. Waktu itu kan Pak Jokowi sempat marah-marah kan, kenapa 33 perusahaan yang hengkang dari Cina nggak ada yang masuk ke Indonesia, tapi kenapa ke Vietnam? Alasannya pertama adalah Cina dan Vietnam itu berbagi daratan, kan sama-sama di benua Asia kan. Jadi kalau mereka mau mengekspor apa dari Cina ke Vietnam, mereka bisa pakai jalan darat. Sementara kalau ke Indonesia harus lewat laut, itu lebih mahal. Dan yang kedua, bisnis atau suasana bisnis environment dan bisnis investment environment di Vietnam itu jauh lebih bagus daripada Indonesia. Itu kita akui. Jadi orang-orang itu, pengusaha itu akan lebih pilih Vietnam daripada Indonesia. Dan itu sudah terjadi sejak 2015. Waktu itu saya pernah ke Batam, berbicara dengan pengusaha di sana, mereka bilang, banyak tetangga kita, pabrik-pabrik sekitar kita tuh pindah dari Batam karena upah di Batam tinggi. Nah, mereka pindah itu ada yang tetap pindah ke Indonesia, cari tempat yang upahnya rendah, atau mereka udah I'm done with Indonesia. Saya udah nggak mau lagi urusan dengan Indonesia karena labornya kadang-kadang suka bermasalah, upahnya meningkat. Jadi mereka saya pindah langsung aja ke Vietnam. Nah, itu sebabnya Vietnam dapat blessing in disguise, dapat keuntungan dari perang Cina dan Amerika. Yang kedua, kenapa Filipina? Yang lainnya pada turun, Filipina kenapa naik? Filipina naik itu karena ekspor jasa, remittance. Jadi TKI-nya Filipina, TKP berarti ya. Tenaga kerja Filipina itu mereka upahnya atau remittance-nya yang balik ke negaranya itu jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa? Karena mereka lebih skillnya lebih tinggi. Contohnya kalau misalnya di rumah sakit di Australia, orang-orang Vietnam itu biasanya jadi perawat, nurse. Sementara orang kita, maaf, cuma jadi janitor, jadi bersih-bersih. Paling tinggi pun biasanya mereka adalah yang ngebantuin bawa-bawa makanan. Kan kalau kita
di rumah sakit kan ada janitor, ada yang bawa makanan ya, yang bawa makanan lebih tinggi, tapi nggak ada yang jadi suster. Ya, jadi memang Filipina itu mereka sangat memperhatikan TKP-nya, tenaga kerja Filipina ya, migran worker-nya. Jadi pada saat karena perang Amerika Cina itu kan cuma di sektor perdagangan. Nah itu juga yang menyebabkan Singapura itu sempat drop sampai negatif waktu itu. Karena Singapura itu sangat tergantung dari perdagangan di Asia. Dia kan hubnya, orang ekspor dan impor melalui Singapura. Jadi dia begitu ada perang Amerika Cina, dia drop sampai negatif. Ya. Kalau Jepang kita tahu waktu itu kalau Jepang agak anomali ya, yang lainnya turun dia naik karena memang Jepang tingkat bunganya jadi negatif. Karena kenapa dia negatif? Karena pemerintah itu pengen orang nggak nabung di bank. Kalau tingkat bunga negatif kan, kalau kita naruh uang di bank kita malah harus bayar. Kan kalau kita kan tingkat bunga positif, kalau kita naruh di bank kita dapat sesuatu kan. Kalau negatif itu memang sengaja pemerintah membuat tingkat bunga negatif supaya orang itu nggak naruh di bank tapi uangnya dipakai buat belanja. Ya. Oke, next adalah kayak IMF, World Bank itu juga sudah memperkirakan tahun 2019 melemah. Bahkan IMF itu selama 2019 kemarin mereka 3 kali menurunkan proyeksinya. April, pas di Juli dia turunin lagi, di September dia juga turunin lagi. Jadi melihat ternyata perang dagang Amerika Cina kok berlanjut terus. Jadi perdagangan dunia itu juga makin lama makin berkurang. Nah pertumbuhan ekonomi yang rendah ini juga bisa kita lihat dari salah satu indikator yang biasa dipakai, yaitu Purchasing Manager Index. Indikator ini dipakai untuk melihat apakah suatu perekonomian itu masih berekspansi atau sudah kontraksi, melemah. Ya. Di sini ada 50, ada garis merah itu adalah indikatornya. Kalau indeksnya di atas 50, berarti negara itu masih berkembang. Usahanya itu bergerak, bisnisnya masih bergerak. Sementara kalau dia di bawah 50, artinya negara itu sudah mulai kontraksi ekonominya. Dan kalau kita lihat, sejak bulan April itu ada beberapa negara yang sudah mulai turun dari 50 atau sudah mulai kontraksi. Waktu itu kan kita sempat khawatir, Amerika resesi nih, kan? Amerika resesi berarti nanti dunia resesi. Nah, kami memilih untuk tidak memakai kata resesi karena resesi itu satu kata yang self-fulfilling. Maksudnya begitu orang bilang resesi, waduh mau resesi, yaudah saya tahan aja nih uang saya, nggak saya apa-apakan. Dan berarti bisnis makin melemah, dan akhirnya benar kejadian resesi. Jadi kita tidak memakai kata resesi karena itu bisa jadi self-fulfilling. Orang jadi, wah mau resesi, wah kayaknya perekonomian buruk nih, yaudahlah kita simpan aja uang di bank, di tangan. Not even di bank ya, tapi di tangan, benar-benar sebagai cash. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya perekonomian makin nggak bergerak. Jadi kita bilang melemah, melambat, tetapi dan benar Amerika juga makin kesini employment-nya makin tinggi, semua indikator makronya membaik. Jadi dia nggak jadi resesi. Makanya dia perang supaya resesi. Dari gara-gara. Oke. Jadi, nah karena tadi perekonomian melambat, PMI melambat, akhirnya pola perdagangan juga melambat, menurun drastis. Bahkan WTO, dia itu WTO World Trade Organization ya, yang ngurusin perdagangan dunia, mereka merevisi prediksinya mereka untuk 2019 yang tadinya dari 2,6 pertumbuhan perdagangan luar negeri cuma 1,2, lebih dari setengahnya. Karena mereka lihat bahwa perang Amerika Cina ini ternyata impact-nya sangat besar. Kenapa? Cina itu adalah penggerak di Asia. Karena perusahaan Cina itu kan banyak melakukan investasi di negara-negara lain di Asia ya, kayak Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia. Jadi pada saat perekonomian di Cina melemah, permintaan mereka untuk impor dari barang-barang di Asia juga berkurang. Berarti ekspornya negara Asia ke Cina itu juga berkurang, negara-negara Asia melemah perekonomiannya. Seperti Indonesia, impact dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina itu lebih besar ke Indonesia daripada perlambatan ekonomi di Amerika. Jadi lebih cepat, karena kita itu dari Cina dapatnya 2 kali. Pertama, ekspor impor langsung kita dengan Cina. Kedua, ekspor kita misalnya ke Thailand, Thailand ke Cina. Jadi kita dapat 2 kali efek langsung dan efek indirect tidak langsung. Jadi double dampaknya kalau ada perlambatan ekonomi Cina. Jadi proyeksi perdagangan juga turun. Dan untuk mengantisipasi karena tadi pertumbuhan ekonomi melemah,
2020 di crude oil dan emas. Kira-kira kenapa tuh? Perang Amerika dan Iran. Amerika iseng juga kan? Nah, kayaknya ya sama Cina udah kita baikan lah ke Cina. Terus mungkin ini saya ya, skenario saya ya. Ini kan si Trump mau re-elect kan tahun ini 2020. Kemarin waktu perang Amerika Cina yang diuntungkan itu adalah pengusaha. Ya kan ekspor impor, karena kan dengan barang impor itu mahal, jadi mereka pakai domestik. Nah, di belakang Trump ini kan ada juga pengusaha senjata dan pengusaha minyak. Jadi menurut saya ya, nggak tahu benar apa enggak, karena nggak ada yang tahu ada yang apa yang ada di dalam kepalanya Trump ya. Jadi saya perkiraan saya adalah, nah si foldernya itu yang dari senjata sama minyak mulai minta jatah. Karena begitu ada perang, itu langsung harga minyak langsung melonjak dan perang kan bersenjata. Jadi mungkin itu ya. Kalau saya lebih ini lagi iseng lagi, kayaknya nih Amerika sama Cina nih dia janjian. Oke, kita damai ya. Gue bikin gara-gara sama Iran, gue bikin gara-gara sama Indonesia ya. Gangguin Natuna tuh, gitu kan jadinya agak ke divert gitu ya. Nah, itu cuma ini saya aja. Apa isengnya, berpikir isengnya. Jadi harga komoditas juga mengalami penurunan. Nah, harga komoditas yang menurun ini sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena ekspor kita paling banyak itu adalah ekspor komoditas, batu bara, palm oil, ya, minyak mentah, walaupun kita sekarang udah net importir. Ya. Jadi harga dengan adanya penurunan pertumbuhan dan segala macam tadi, akhirnya beberapa negara itu melakukan kebijakan moneter yang sifatnya akomodatif, yang tadi yang menurunkan tingkat suku bunga. Maksudnya apa? Tingkat suku bunganya diturunkan supaya orang nggak ada yang nyimpen di bank, uangnya itu dipakai untuk belanja. Walaupun nggak seperti itu kejadiannya. Contohnya Australia. Pada saat tingkat suku bunganya diturunkan, malah yang namanya confidence index, consumer confidence index, yaitu indeks kepercayaan konsumen, malah turun. Kenapa? Karena akhirnya konsumen itu berpikir, loh, ini kok tingkat bunga turun, oh berarti bener ya, ekonomi makin memburuk. Malah mereka makin tidak confidence. Nah akhirnya memang sekarang bahkan Amerika pun stop penurunan tingkat suku bunga. Karena ternyata penurunan tingkat suku bunga itu tidak menggerakkan ekonomi seperti yang diharapkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling besar itu Turki, Kongo, ini memang negara-negara yang ekonominya tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita bikin rata-rata dari yang 250 basis point sampai akhir itu rata-ratanya selama tahun 2009 itu sekitar 85%, 85 basis point. Sementara Indonesia sendiri selama 2019 kita turun 100 basis point dari 6.0 jadi 5.0. Ya. Sementara kalau Amerika dia 3 kali 0,75. Amerika tuh ada di sini kalau nggak salah. Nah ini ya masih 75 basis point. Ya. Jadi ini adalah reaksi atau apa yang dilakukan respon pemerintah beberapa negara, 59 negara pada saat perekonomian dunia makin lama makin menurun pertumbuhannya. Tapi bukan negatif, tapi melambat, pertumbuhannya melambat. Dan kita kemarin menutup 2019 dengan sedikit lega. Oke, uncertainty itu pertama dari Eropa ada Brexit. Isu Brexit tahu kan, British atau Inggris mau keluar dari EU. Nah tapi kan maju mundur gitu kan ya. Nah akhirnya bulan November kemarin mereka bikin pemilu. Dan yang menang itu adalah Partai Konservatif, Partai Perdana Menterinya Inggris yang kembarannya Trump kan, mukanya sama, rambutnya aut-autannya sama gitu kan ya, Boris Johnson itu, gilanya ya hampir sama lah gitu ya. Gila, unpredictable. Dan dengan 38 kursi di parlemen itu semakin kuat suaranya dan kemungkinan Brexit itu benar-benar terjadi itu makin besar. Jadi kemungkinan dia akan benar-benar keluar sebelum 31 Januari 2020. Nah, ketidakpastian kedua yang 2019 tadi, perang dagang Cina dan Amerika. Desember kemarin akhirnya mereka agree, ada kesepakatan awal. Amerika akan mempertahankan tarif importnya, dia akan naikin lagi atau bahkan ada diturunin. Dan juga Cina dia bilang dia akan membeli lebih banyak produk-produk Amerika. Nah, jadi terus terang kita sedikit sudah optimis
banget gitu ya, 2020 pasti lebih baik daripada 2019. Begitu masuk 2020, tiba-tiba pertama banjir di Jakarta, kebakaran hutan di Australia, terus tiba-tiba berita Amerika menyerang Iran, dan itu menyebabkan ekonomi dunia bergoncang lagi. Seperti tadi kita lihat harga emas naik tiba-tiba, harga oil juga naik tiba-tiba. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai meredah karena Iran mengakui bahwa dia nggak sengaja menembak jatuh Ukraine. Nah, ini kan juga agak-agak, karena saya dengar dari, mungkin nanti Mbak Dina bisa lebih tahu internalnya Iran ya. Tapi katanya jenderal yang dibunuh itu sebenarnya bukan yang favorit juga gitu loh di Iran. Tadi saya dengar ada orang yang ngomong, saya dapat karena dia nelpon, dia menghubungi temannya yang di Iran. Jadi pas ditanya how's going di Iran, it's okay, sebab menurut temannya itu si jenderal itu juga bukan, itu adalah yang menghalangi apa sih ya, perjanjian nuklir atau apalah itu, bukan seorang yang, itu kata temannya teman saya. Tapi saya juga mungkin saya nanti Mbak Dina bisa lebih menjelaskan. Jadi itu adalah gambaran dari global ekonomi sudah sedikit membaik ya. Terus gimana dengan Indonesia? Nah, ekonomi kita memang melambat, ya. Tapi 5% itu relatif baik dibandingkan negara lain. 5% itu memang Indonesia sejelek-jeleknya pasti 5%. Karena itu kan natural growth-nya. Jadi bisa bilang kita nggak ngapa-ngapain pun ya 5% kita tumbuhnya gitu. Kenapa? Karena kita didukung oleh konsumsi dalam negeri kita. Itu tinggi konsumsi dalam negeri kita. Dan yang kedua adalah investasi. Jadi pemerintah melalui APBN-nya 2020 fokusnya itu di dua, infrastruktur yaitu mendukung investasi, dan kedua adalah social spending, pengeluaran bantuan sosial. Pengeluaran bantuan sosial itu adalah cara paling cepat untuk menggerakkan ekonomi, terutama untuk 40% masyarakat terbawah. Jadi kalau mereka dapat uang cash, orang-orang yang miskin itu, mereka nggak akan simpan, pasti akan langsung mereka belanjakan kan. Jadi kalau dapat uang langsung beli beras atau beli apa. Dan biasanya yang dibeli oleh mereka itu bukan barang impor kan. Jadi itu tidak akan mempengaruhi, karena account deficit itu salah satu juga yang jadi momok kan. Karena account deficit kita makin besar, wah kita kayaknya udah gimana gitu ya. Jadi memang PDB kita itu sangat ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sementara kalau dari lapangan usaha, yang paling besar adalah manufacturing, masih sisi industri. Dan kita sebenarnya tugas kita atau PR-nya lagi bangsa kita itu adalah gimana kita meningkatkan lagi manufacturing sektor kita. Karena selama ini pada saat harga komoditas tinggi, orang-orang tuh melakukan manufacturing, terlalu banyak sakit kepalanya, ya, terutama masalah buruh. Kan? Buruh kerjanya naik mulu, upahnya kan? Tiap tahun demo, bulan Oktober, November itu mulai demo buruh segala macam untuk kenaikan harga. Dan juga salah satu yang jadi hambatan di sektor manufacturing itu adalah undang-undang tenaga kerja yang sekarang ini ada. Karena undang-undang tenaga kerja yang sekarang ini menyebabkan perusahaan itu kalau dia mau hire atau mempekerjakan pekerja permanen tetap, mereka harus mulai memikirkan pesangonnya. Jadi kalau misalnya dia gaji 1 juta, nggak cuma 1 juta yang disiapin, 1 juta plus cicilan untuk pesangonnya nanti. Ya kan? Kamu kan tiba-tiba dia, wah kita belum ada uangnya nih, karena setiap dia hire orang dia pasti memperhitungkan pesangonnya. Dan akhirnya pengusaha ya udah mahal nih pegawai permanen. Kita pakai pegawai kontrak aja. Pegawai kontrak kan kalau nggak salah 2 tahun harus diangkat jadi pegawai tetap. Tapi kan kita pintar juga ya, pengusaha kan pintar ya. Jadi udah 2 tahun diputus kontraknya selama 2 minggu, di-hire lagi sebagai yang baru. Jadi 2 tahun tadi udah nggak kehitung, karena dia udah off selama seminggu atau 2 minggu. Jadi dia dikontrak lagi sebagai contract worker lagi selama 2 tahun lagi, off lagi seminggu, gitu seterusnya. Murah bagi perusahaan. Tapi buat buruhnya sendiri, dia akan, karena kontrak sama permanen itu jelas beda fasilitasnya. Ya. Yang kedua, pada saat perusahaan itu meng-hire contract worker atau pekerja yang kontrak itu, nggak ada insentif buat perusahaan untuk meningkatkan kualitas si tenaga kerja. Ngapain dia ngasih training? Orang itu cuma kontrak, dia bisa keluar kapan aja, rugi kan dia. Jadi akhirnya nggak pernah ada upgrading untuk si tenaga-tenaga ini apa kerjanya. Akhirnya apa? Produktivitas mereka makin lama makin turun.
Ya, produktivitasnya turun, tapi UMR pasti naik kan tiap tahun. Kalau sekarang udah lumayan, udah ada ketentuannya PDB dan inflasi. Kalau dulu kan suka-suka aja kan, siapa yang kuat gitu kan, mau berapa persen lah. Jadi si pengusaha berat bagi pengusaha karena produktivitas tenaga kerjanya makin turun, harga labornya dia, labor costnya makin naik. Berarti kan unit labor cost berapa yang dibayar dia dengan si pengusaha untuk mendapatkan sesuatu makin lama makin mahal. Nah itu yang menghalangi perusahaan-pengusaha asing untuk invest di Indonesia, mendingan ke negara lain. Karena yang bikin masalah tuh ditanya yaitu undang-undang tenaga kerja. Makanya pemerintah juga menyadari bahwa ini perlu direvisi untuk menarik investor asing. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi memang melambat, ini sama seperti seluruh dunia. Dan seperti tadi, yang menjadi kontributor utamanya adalah yang biru tua adalah konsumsi. Dan kalau kita lihat 2018 yang abu-abu ini kan investasi ya. Dari 2018 ke 2019 terjadi kenaikan yang tinggi. Ini disebabkan oleh banyaknya proyek infrastruktur oleh pemerintah. Ya, walaupun proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah itu baru akan lebih banyak benefitnya ke ekonomi pada saat sudah dipakai, dijadi. Kalau dulu kan kita mikirnya kalau ada proyek infrastruktur pasti dari awal tenaga kerja sudah dipakai kan, yang buat bikin jembatan segala macam. Tapi kalau sekarang infrastruktur sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi, orang bukan orang benar-benar ngeplokin semen kan, tapi pakai precast beton itu kan. Jadi beton dibikin di pabrik, terus nanti dibawa pakai truk, tronton, tinggal dinaikin pakai operator. Berarti kan yang tadinya yang ngerjainnya misalnya 20 orang, sekarang cuma 2 operator supir truk sama operator alat beratnya. Dan itu menyebabkan ternyata selama pembangunan infrastruktur belum banyak impact-nya ke perekonomian. Nanti kalau sudah selesai baru dan dipakai infrastrukturnya, itu bisa meningkatkan ekonomi di sekitar infrastruktur. Yang kedua, neraca perdagangan yang selalu jadi kadang-kadang menjadi momok atau selalu jadi pembicaraan. Defisit apa neraca perdagangan kita defisit atau surplus? Kalau saya defisit, wah bahaya nih, ekonomi bahaya karena defisitnya makin besar. Tapi sebenarnya perlu kita lihat lagi, defisit neraca perdagangan itu karena apa? Kan neraca perdagangan itu kan berapa kita ekspor, berapa kita impor, ya kan? Kalau dia surplus berarti ekspornya lebih besar daripada impornya. Kalau defisit berarti impornya lebih besar daripada ekspornya. Nah, impor kita yang terbesar itu adalah impor barang modal dan bahan baku. Barang modal dan bahan baku itu dipakai untuk produksi selanjutnya. Jadi kalau misalnya neraca perdagangan surplus, saya nggak langsung senang. Tapi lihat dulu itu apa sebabnya. Ekspornya naik lebih besar daripada impornya, atau impornya turun lebih besar daripada ekspornya. Kalau impornya turun lebih besar daripada ekspornya, dan import yang turun itu adalah import barang capital goods atau raw materials, barang modal atau bahan baku, itu berarti kan kedepannya melambat kan? Industri kita melambat karena nggak ada nih yang buat produksi itu nggak ada, gitu ya. Jadi nggak selalu trade balance atau neraca perdagangan yang surplus itu hal yang menggembirakan buat saya. Tapi memang masih banyak orang yang berpikir begitu surplus, hore gitu ya, senang. Padahal nggak juga, perlu kita lihat apa sih penyebabnya gitu. Nah, neraca perdagangan ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya capital current account deficit. Ya, kan orang kan bilang, wah current account deficit kita makin lama makin besar. Ini adalah suatu yang mengerikan atau segala macam. Sebenarnya current account deficit itu adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar untuk suatu negara berkembang. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa menyediakan semua barang modal atau bahan baku. Yang menjadi masalah atau menjadi tantangan itu bagaimana kita membiayai current account deficit kita. Ya kan? Kalau kita punya current account deficit misalnya sampai berapa juta US dollar, kalau kita punya utang kita misalnya 20 juta, tapi kalau kita punya uang untuk bayar utang itu, ya nggak masalah kan? Daripada orang yang nggak punya utang, tapi dia cuma punya duit, gitu kan? Kemudian kita punya utang, udah punya duit untuk bayarnya, ya kan? Nah, jadi yang jadi tantangan tuh gimana kita membiayai CAD kita. Selama ini CAD kita itu dibiayai oleh portfolio funds, uang yang masuk ke pasar modal. Nah kita tuh yang senang tuh ada uang masuk ke pasar modal. Nah,
Nah, uang masuk pasar modal itu sifatnya volatile, gampang pindah-pindah. Ya, kalau begitu kita merasa orang investor merasa tingkat bunga di luar lebih gede, dia pindah ke Filipina atau pindah ke negara yang lain. Begitu dia melihat kayaknya tingkat bunga Indonesia lebih bagus nih, dia pindah lagi. Nah, ini yang menyebabkan QAD defisit itu bisa menjadi masalah. Gimana cara membiayai yang tidak bermasalah? Yaitu dengan foreign direct investment atau investasi tetap. Investasi tetap itu maksudnya kalau orang bangun pabrik, tadi sektor manufacturing segala macam. Jadi memang pemerintah perlu meningkatkan investasi langsung ini, terutama dari luar negeri. Dan lebih baik lagi kalau investasinya itu ke sektor yang ekspor. Karena kan kalau misalnya investasi biasanya itu disertai dengan impor, itu pasti. Setiap investasi kita naik, impor kita pasti naik. Kayak misalnya perusahaan Jepang ya, kalau dia investasi sini, dia pasti mau pakai barang-barang Jepang dong. Ya kan? Sektor-sektor pendukung dia yang di Jepang pasti juga pengen, lu kan ke Indonesia, bawa dong kita. Jadi pasti impornya naik. Nah, kalau dia investasi di sektor yang untuk konsumsi dalam negeri, berarti kan dia belinya dari pakai dolar kan? Impor kan pakai dolar. Tapi pada saat dia jual ke dalam negeri, dia pakai rupiah. Nggak match kan? Nggak match kan? Dia belinya dolar, dia jualnya rupiah. Pada saat dia kan nilai tukarnya melemah, makin besar kan tanggungannya dia untuk bayar importnya tadi. Tapi kalau misalnya dia investasi ke sektor ekspor, dia tadi belinya pakai dolar dan dia juga jualnya pakai dolar, jadinya impas. Ya. Dengan neraca perdagangan yang membaik itu, rupiah juga akan menguat. Kita lihat memang terakhir hari ini rupiah kita menguat. Ya. Ini turun ini karena kemarin tiba-tiba ada Amerika nyerang Iran tuh, seluruh mata uang, seluruh pasar modal semuanya anjloknya banget ya. Udah senang-senang tiba-tiba merah semua. Dan karena inflasi yang stabil ini, Bank Indonesia mulai menjaga atau tidak menurunkan lagi tingkat suku bunga acuannya dia, 7 days repo rate. Suku bunga Bank Indonesia itu dipakai biasanya oleh bank untuk menentukan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan mereka. Inflasi yang terakhir tahun 2019 ini 2,72. Sementara pemerintah memperkirakan 3%. Inflasi yang rendah ini sebenarnya bukan juga kabar bagus. Kenapa? Inflasi yang rendah itu berarti orang nggak belanja. Orang nggak belanja. Jadi di Indonesia saat ini orang itu nggak masukin uangnya ke bank, dia juga nggak belanja. Kemana nih uangnya? Sama dia benar dipegang benar-benar literally dalam bentuk cash di rumah. Sini siapa yang punya brankas? Pasti makin banyak tuh. Dan sekarang ini kan dolar ini lagi murah ya. Orang berbondong-bondong untuk beli dolar. Tapi syukurnya indeks kepercayaan konsumen kita sekarang meningkat. Artinya konsumen itu masih percaya dengan prospek ekonomi ke depan. Jadi kan jadi modal kan. Jadi begitu nanti dia punya uang, dia bisa mau belanja. Tinggal 2 menit lagi. Berarti proyeksi di ekonomi global 2019 ada the bottom ya. Nanti akan naik kecuali untuk Cina sama Amerika. Karena mereka memperkirakan masih akan berlanjut ininya, perang dagangnya. Dan kalau harga komoditas tadi karena pertumbuhan melemah, cenderung juga menurun kecuali kelapa sawit. Kenapa? Karena kelapa sawit itu sekarang demandnya makin tinggi. Karena nggak cuma dipakai buat masak sekarang kelapa sawit, tapi menjadi alternatif energi. B20, B30, B50, atau B100. Nah, karena dipakai di domestik Indonesia, akhirnya Indonesia sebagai pemasok utama kelapa sawit dunia, yang luar negeri kan berkurang. Jadi suplai di luar negeri berkurang, harganya naik. Jadi ini adalah salah satu yang bisa jadi modal untuk perekonomian Indonesia. Slide terakhir, gimana 2020 pertumbuhan ekonominya? Ini adalah hasil dari Dana Studies Institute. Ya. Untuk tahun ini inflasinya 272. Untuk tahun depan pertumbuhan ekonominya kami perkirakan akan meningkat daripada tahun ini. Kenapa? Karena impact dari penurunan tingkat suku bunga BI yang 100 basis point itu mulai akan terasa di tahun depan. Dia nggak akan langsung begitu BI nurunin bunga, nggak langsung bank-bank itu menurunkan bunganya juga.
Biasanya ada jarak antara 9 sampai 12 bulan. Jadi baru tahun depan. Dan juga pemerintah sadar bahwa perlu menarik investasi. Jadi dia akan ada yang namanya Omnibus Law, di mana salah satunya adalah di mana simplify peraturan-peraturan supaya investasi asing masuk. Ya. 7 days repo rate akan turun sekali atau 2 kali lagi, sementara dolar akan melemah sedikit. Jadi intinya adalah 2019 memang tahun yang berat buat ekonomi, tapi 2020 kita melihat ada setitik harapan, ya. Jadi akan lebih baik pertumbuhan ekonomi dengan syarat orang-orang itu belanja. Jangan jadi alasan ya, dia langsung yang cuma gitu. Jadi jangan cuma uang itu jangan dipegang secara, nanti Mas Agus akan lebih menjelaskan gimana habiskan uang Anda, gitu. Habiskan uang Anda supaya